Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memberlakukan dengan istilah baru yang disebut sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, di mana terhitung sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 masyarakat dilarang melakukan aktivitas dan dikarantina di dalam satu wilayah. Sederhana saja, mau diganti PSBB, mau diganti apapun, pemerintah ini tidak punya legal reason dan pemerintah menghindari tanggung jawab. Karena di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 disebutkan selama dalam karantina apapun istilahnya, maka pemerintah menghilangkan kalimat karantina, menghilangkan lockdown, karena di situ disebutkan selama dalam karantina wilayah yang sekarang disebut PPKM darurat, itu disebutkan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan termasuk hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi lockdown ini memang tanggung jawab pemerintah pusat, bukan hanya melarang. Lalu yang kemudian disebutkan di pasal 8 Undang-Undang 6 2018 itu jelas, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, artinya gratis, kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari selama karantina apapun namanya, mau PSBB, mau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu mereka dijamin hak-haknya ya. Dan di situ disebutkan bahwa kebutuhan hajat hidup sehari-hari lainnya sederhana aja, seperti pakaian, sabun mandi, sabun cuci, buang air, bahkan makanan ternak itu disediakan negara. Kalau seperti ini negara lepas dari tanggung jawab, apalagi apa-apaan, cuma memberlakukannya di Jawa dan Bali. Selain tidak efektif, menurut saya sebagai ahli pidana, ini tidak. Artinya mau memakai istilah apapun, ya PPKM, PSBB, apapun itu tanggung jawab negara. Negara jangan berlepas tangan, ya. Jadi jangan membunuh warga negara Indonesia secara perlahan-lahan dengan membuat aturan dan negara melepaskan tanggung jawab, mengeluarkan duitnya mengganti istilah itu tersebut. Semoga yang singkat ini memberi manfaat, dan saya sebagai ahli hukum profesional, saya tetap akan aktivitas karena saya harus membayar orang-orang yang bekerja dan hidup dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bagi rekan-rekan yang ada pasar minggu dan lentik pasar minggu di lockdown, tidak bisa lewat Lenteng Agung sampai pasar minggu di lockdown di pas Gangsa Atun, guys. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha enggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa, kok sampai tanggal 20. Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat saudara kita sekarang. Nah, ini kondisi sekarang gini, kuncinya perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu. Maka katanya fa'aksir, maka perbanyak olehmu min qauli, dari berucap la haula wala quwata illa. Ini iblisnya tambah senang, Pak. Ada iblisnya manusia yang menakut-nakut, sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Dari tingkat yang paling tinggi apa? Nah, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, RW, sampai RT juga bikin warning tuh semuanya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang, sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah. Makanya kita lebih takut pada itu, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah, perbanyak olehmu dari berucap la haula wala, ya ini perlu Pak, tapi jangan lupa la haula, semuanya kehendak Allah. Hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali. Ini wiridnya Rasulullah. Ini wiridnya Rasulullah tiap masuk maghrib dan subuh, Bang. Nanti amalkan, masuk maghrib hasbiyallah, 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 hasbiyallah 7 kali.
Udah gitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu subuh 7 kali. Nanti maghrib tadi bunyi lagi hasbiyallah 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 7 kali. Tambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kata Nabi, kata beliau, siapa yang berucap ini kafahullah, Allah cukupkan dia min hini yusbihu, dari sejak subuh. Kalau dia mengucapkan subuh, Allah cukupkan dia dari sejak subuhnya hatta yumsia, sampai sore hari maghrib. Nanti maghrib kita baca lagi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan terkini, ya, melaporkan situasi di seputaran Gambir ini, guys. Ngantar customer ke Gambir tadi puter-puter ndak bisa. Noh, sepinya, suasananya nih kayak waduh. Nih seperti yang kita saksikan, nggak ada satupun mobil. Ini saya mau keluar ke mana nih? Kalian jelas Tamrin Sudirman nggak bisa. Ini saya mau muter lagi nih ke arah yang buruk nih kali. Mau putar sini nih. Putar sini. Ini satu. Saya udah maksa tadi. Ternyata sampai dalam pengen kejebak, emang nggak ada manusia sama sekali. Tadi emang di depan nggak boleh. Saya bilang 86. Tolong dibantu. Begitu dibantu dengan jebakan. Akhirnya tadi customer saya turun di sono di pinggir jalan. Jalannya jauh, kasihan juga. Nah, ini jadi aparat tadi ngasih jalan ke saya, rupanya jebak. Benar-benar dijebak saya. Udah dalam kosong semua, nggak ada satupun mobil. Tuh, gila. Emang tadi nggak boleh, saya maksa. Ini urgent ini, saya bilang. Ini perjalanan dinas, saya bilang. Ternyata tuh benar-benar. Ya apa boleh buat, ini saya mau nyari jalan keluar paling ke arah ini Senen nih. Sepanjang Monas ini muter-muter, nggak ada manusia satupun, nggak ditemuin satupun. Dan ini yang bisa masuk sini ternyata cuman saya, karena tadi saya sedang ngotot tadi saya. Tuh. Li khamsatun utafi biha memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. KM 57. Orang-orang bebas jajan masuk ke rumah makan, tetapi untuk sholat ditutup masjidnya tuh, nggak bisa sholat. Lucu, sholat paling 5 menit kalau malam ditutup masjid. Masjid Agung benar-benar ditutupnya. Insya Allah, innalillahi Allah. Masjid Kebanggaan kita ditutup, semua gerbang ditutup.